Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Doel Love. Semoga Doel Lovers semua sehat dan bahagia selalu, amin. Nah, di video kali ini aku bakal berbagi tentang pilih yang mana sih kalau teman-teman mau buat e-paspor or paspor biasa. Nah, mulai nih ada pertanyaan timbul nih di teman-teman nih, di benak teman-teman. E-paspor itu apa ya? Apakah sama kayak e-KTP or KTP elektronik? Apa nih e-paspor nih teman-teman? Nah, aku bakal berbagi beberapa fakta menarik tentang paspor biasa dan e-paspor. Jadi, jangan di-skip videonya. Oke, dan jangan lupa dulu untuk subscribe, like, dan komen. Oke, kita simak videonya. Yang pertama, yaitu bentuk fisik. Nah, bentuk fisik dari paspor biasa dan e-paspor itu apa sih? Sama kok bentuknya, sama-sama buku seperti ini. Ini 48 halaman, sama juga nanti 48 halaman. Bedanya di mana? Bedanya di sini aja. Kalau paspor biasa itu seperti ini, dia nggak ada depannya tuh biasa aja ya. Tapi kalau e-paspor itu di sininya ada chipnya, gitu. Kayak apa sih namanya itu? Kartu kita itu ya, kayak kartu SIM ya. SIM card itu di sininya kan kayak gitu tuh ada kuning-kuningnya. Nanti di sini tuh ada kayak gitu, ada kuning-kuningnya di sini. Itu kalau e-paspor. Dan untuk warna sama aja, sama-sama hijau, enggak merah ya. Enggak kayak buku nikah ya, ada hijau sama merah. Kalau paspor itu sama-sama hijau sininya. Oke? Lanjut ke yang kedua, yaitu kelengkapan data. Nah, kelengkapan data apa aja sih? Kalau di paspor biasa itu hanya tercantum data diri dan foto kita aja. Seperti ini. Mana sih? Nah ya. Foto kita aja gini. Data diri di sini dan foto kita aja. Itu kalau paspor biasa. Tapi kalau e-paspor aku gak pegang ya. Jadi kalau e-paspor itu udah data diri, habis itu ada geometri wajah. Setelah itu ada sidik jari kita di sana yang tersimpan dalam chip yang aku sebutin tadi di sini. Jadi, kalau teman-teman mau pergantian paspor atau perpanjangan paspor, pihak imigrasi hanya men-scan chipnya aja. Jadi, semua data udah ada di situ. Dan, data di chip ini sulit sekali untuk dipalsukan karena ini dibuat pertama kalinya. Kalian itu memang benar-benar sidik jari dan benar-benar scan wajah, di foto gitu ya, scan wajah dan lain sebagainya. Jadi itu tuh teman-teman tuh disimpan di chip sini dan itu sulit banget untuk dipalsuin. Itu tuh kayak ya sulit lah pokoknya dipalsuin. Tapi kalau paspor biasa gini kan lebih lebih riskan gitu untuk dipalsuin gitu ya. Datanya yang ada di chip ini tuh lebih kompleks. Makanya itu susah banget untuk dipalsukan karena kompleks banget datanya di sini gitu. Ya. Yang ketiga yaitu kemudahan. Nah, kalau teman-teman punya e-paspor itu lebih mudah karena teman-teman e-paspor itu punya autogate tersendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke suatu negara, jadi pihak imigrasi itu cuman dia scan aja chip yang ada di sini. Udah selesai. Nggak perlu ngantri-ngantri lagi karena udah autogate. Apalagi sekarang ini sudah direncanakan untuk di beberapa negara sudah siap menyediakan autogate tersendiri untuk teman-teman yang memang punya e-paspor. Jadi nggak perlu ngantri lagi dan beberapa negara juga udah mempersiapkan untuk hal ini. Untuk di Indonesia ada dua, yaitu ada di Ngurah Rai Bali dan ada di Soekarno-Hatta. Baru dua itu. Udah punya autogate tersendiri untuk e-paspor. Sedangkan kalau paspor biasa, itu teman-teman tuh datang ke suatu negara tuh, kalau misalkan mau melewati pihak imigrasinya, ya teman-teman harus scan wajah, terus itu difoto dulu, ngantri lama. Bayangin aku waktu itu pernah datang ke India itu jam setengah 12 malam. Udah setengah 12 malam turun dari pesawat kan, jalan, habis itu ngantrinya panjang banget, udah malam, udah ngantuk lagi kan, ngantrinya panjang banget lagi. Nah, untuk menghindarin itu semua, mendingan teman-teman kayaknya mulai deh bikin e-paspor aja daripada bikin paspor biasa. Menurut aku meskipun harganya lebih mahal sedikit, tapi dia itu punya dengan kelebihan-kelebihannya itu udah oke banget. Nah, tapi ya teman-teman, di samping dari kelebihan-kelebihannya e-paspor tadi itu yang aku sebutin, teman-teman kalau nyimpen paspornya e-paspor itu, jadi teman-teman kan di sini ada chip tuh. Jadi teman-teman itu harus hati-hati karena kalau misalkan chipnya itu kayak mungkin
lusuh atau mungkin ke bengkok atau gimana gitu, malah paspornya itu nggak berlaku sama sekali dan itu tuh nggak bisa di scan gitu. Itu sih kekurangannya dari e-paspor itu. Kalau misalkan ini kan pena ya, mungkin kalau di paspor biasa is okay, but I don't know kalau misalkan di paspor adanya e-paspor gitu ya, di sini misalkan kena di sini gitu ya, di e-paspornya, di chipnya. Aduh, udah kayaknya nggak tahu juga sih, belum pernah juga sih. Tapi menurut aku mungkin penyimpanan untuk e-paspor sama paspor biasa itu beda. Kalau paspor biasa maybe kalian bisa geletakan di mana aja atau mungkin simpan di mana aja, di dompet atau di mana, di tas nggak apa-apa. Asal jangan kedudukan mungkin. Tapi kalau e-paspor menurut aku teman-teman tuh harus lebih ekstra hati-hati gitu ya. Chipnya itu sih yang paling ngeri ya. Jadi teman-teman kalau punya e-paspor, penyimpanannya tolong diperhatikan supaya paspornya masih bisa dipakai. Nanti baru aja bikin, baru mau keluar negeri, paspornya di sininya chipnya udah bengkok kan, udah nggak bisa di scan tuh. Udah deh. Oke, yuk sekarang kita lanjut ke yang terakhir. Yang terakhir pastinya ke biaya dan tempat pembuatan. Nah, banyak banget yang tanya ke aku di kolom komentar dan juga ada beberapa juga yang tanya langsung ke aku, pembuatannya itu di mana sih? Bisa nggak sih kalau misalkan saya itu KTP-nya Bandar Lampung, tapi saya tinggal di Palembang. Boleh nggak sih saya buat paspor ini di Palembang? Boleh, asalkan surat rekomendasi yang kalian punya itu sesuai dengan apa yang dimaksud dengan apa yang diinginkan oleh kalian. Misalkan kayak kalian itu mau pergi ke suatu negara, kesana itu kemana, ngapain, sama siapa, berapa lama, tanggal berapa, tiketnya udah ada apa belum, gitu. Jadi teman-teman itu harus pas dan harus sesuai gitu antara surat rekomendasi sama tujuan kalian. Kalau itu udah sesuai, teman-teman bisa di mana aja buat paspor. Itu yang pertama, tempat pembuatan. Yang kedua, harga. Untuk 48 halaman paspor biasa itu 350.000 untuk tahun 2021 ini. I don't know tahun depan ya, 2022. Tinggal sebentar lagi nih, 1 minggu lagi. Nah, kalau e-paspor itu teman-teman 48 halaman bayar sebesar 600.000. Tapi menurut aku dengan bayar 600.000 dengan kelebihan dan kekurangan yang sudah saya sebutkan tadi, worth it lah ya, lumayan lah ya. Mendingan yang mana nih jadinya? Teman-teman, setelah aku kasih fakta menarik tentang paspor biasa dan e-paspor, pilih yang mana? Mau buat paspor biasa or e-paspor? Silahkan komen di bawah. Thank you for watching, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.